Pemirsa, kembali bersama kami dalam Belajar Islam. Saya banyak menemui banyak sekali beberapa orang, diantaranya adalah penderita kanker. Dan saya melihat begitu reaksi yang sangat emosional ketika kemudian divonis sebagai pengidap kanker. Dengan stadiumnya biasanya ada stadium 2 ya, Bu. Stadium 3, stadium 4 gitu. Dan banyak kemudian yang mengatakan ketika saya divonis memiliki kanker, maka kemudian tinggal menghitung hari dari umur saya. Tapi seorang profesor yang terkenal dari Washington, Syed Hussein Nasr, yang dikenal orang sebagai Sufi abad 21, mengatakan, the illness has its blessing in itself. Bahwa penyakit itu memiliki keberkahan, kasih sayang Tuhan di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin ini bisa kita dapatkan apa nih maksudnya nih, Bu Ani. Jadi pada waktu itu divonis kanker di Singapura, dan sebetulnya ini udah diduga. Saya sudah punya dugaan gitu. Jadi waktu vonis di Singapura itu ya confirm aja, oh ya itu. Gitu. Cuman saya menyikapinya begini, kan sudah lama ya 4 tahun saya merenung ya. Kanker ini kan bagian dari sel kita. Sebetulnya bukan penyakit dari luar, gitu, bukan bakteri, bukan virus, tapi tumbuh sel di luar jaringan yang seharusnya, di luar prosedur gitu loh, prosedur fisik kita. Jadi saya pikir, saya menganalogikan ke anak saya, misalkan ya, anak saya kan juga asalnya dulu sel kita kan, gitu. Nah, ketika anak saya istilahnya, saya langsung berpikiran, wah salah apa saya ini sama tubuh saya, gitu kan. Sama ketika kita memperlakukan tubuh ini mungkin agak ada kesalahan, maka tubuh ini kan akan merespon di luar prosedur yang ada, salah handle lah gitu istilahnya. Nah, sama juga kalau saya juga salah mendidik anak, ya anak ini kan akan menjadi bandel gitu istilah, jadi nggak ngikutin apa yang seharusnya kita mau gitu kan. Tapi kan tidak berarti anak itu mesti diusir dari rumah kan, atau dipecat ya dia. Dipecat jadi anak kan enggak juga gitu. Bagaimana caranya agar tetap bisa hidup lagi harmonis, itu anak bisa, berarti kan harus dirangkul. Oh, ini dia maka kemudian tema dari diskusi kita pada malam hari ini adalah bahwa ini merangkul anak nakal. Tapi sebelum kemudian bagaimana nih merangkul anak-anak, seperti juga saya juga punya beberapa orang anak, dan pemirsa di rumah banyak diantaranya yang memiliki juga anak-anak di rumah ya, merangkul anak nakal yang kemudian memberontak gitu ya dari ini, dan salah paham terhadap kasih sayang kita gitu. Tentu tidak mudah. Tapi bagaimana gejolak batin Ibu An ketika divonis kanker? Apakah terbayang pasti wajah anak-anak, suami, keluarga. Apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Iya, karena saya sudah menganggap bahwa tadi itu ya, kanker itu ibaratnya anak saya yang salah handle lah gitu. Jadi yang nggak apa-apa gitu, bukan sesuatu yang mematikan, itu kan sebetulnya bisa dikendalikan dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi anak ini harus dirangkul. Nomor satu, kita jangan ngejudge anak itu loh. Tapi kita harus bertafakur kepada diri sendiri ya, melihat diri sendiri. Apa kesalahan kita? Intinya bertobat lah gitu. Apa? Pada waktu itu ada apa terbesit nggak di dalam benak gitu? Ada. Aduh, takut mati nih. Enggak. Aduh, udah dekat nih gitu. Kalau soal mati, saya karena punya pelajaran dari ayah saya. Ketika waktu itu saya menjenguk orang yang melahirkan ya. Coba katanya kamu perhatikan, ketika bayi itu lahir, apa yang tersirat di dalam diri kita? Bayi ini pasti mati. Gitu loh. Setelah lahir pasti mati. Dia apapun yang dilahirkan pasti akan kematian gitu. Jadi kalau soal mati nggak usah dipikirin gitu. Nah, udah dari situ ya, setelah itu kanker dan lain sebagainya, saya menyikapinya lah ya itu seperti anak saya. Jadi saya tobat, saya pegang badan saya gitu ya, habis sholat atau apa tuh,
saya minta maaf. Ya itulah, kita ajakin lagi semua sel ini supaya hidup harmoni lagi gitu. Ini yang kemudian saya tidak banyak temukan di banyak orang, bahwa pertama adalah menerima gitu. Oke, saya kena kanker. Kemudian memahaminya sebagai sesuatu yang tidak perlu ditolak, tapi merangkul itu dan kemudian memahaminya dan bagaimana dia bisa menjadi, ini bagian dari takdir saya gitu. Tapi apakah juga pada waktu itu dikatakan kepada anak, dan reaksi anak-anak gimana? Saya selama itu tidak sampai detik ini pun saya tidak pernah membahas penyakit saya. Jadi intinya pada saat saya mau melakukan pergi ke Guangzhou, ketika saya pergi ke Guangzhou, anak-anak tahunya saya mau liburan, mau pergi aja gitu, jalan-jalan sama suami. Ya udah. Jadi anak-anak tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Tidak tahu kalau mama sakit. Nggak ada yang tahu. Setelah di Guangzhou, ya udah kan, saya nggak tahu lagi. Saya putus hubungan, nggak ada bebek, nggak ada apa, pokoknya di sana aja. Anak-anak juga kan nggak dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu. Saya bilang gini. Akhirnya suami saya juga ngasih tahu. Tapi konon ada saudara yang ngasih tahu ya ke anak-anak. Mereka sedih lah, mama sedih, aku di sini gini-gini. Oh gitu. Tapi setelah sekarang ya ngomong. Sudah kemudian ngelihat bahwa mamahnya bisa melewati ini ya, semua. Kemudian mereka 2 bulan kemudian baru jenguk saya kan ke Guangzhou itu. Dia ngelihat, ya kan saya udah botak kan, udah ya istilahnya. Ini mereka juga diam aja, saya juga diam aja nggak ngebahas. Jadi inilah kemudian sikap Ibu Ane justru yang tegar kemudian bisa menguatkan keluarga. Pemirsa, berkali-kali di kemoterapi, berkali-kali mendapatkan terapi kanker yang menurut orang sangat menguras fisik dan emosi. Ibu Ane bisa melewatinya dan bisa berbagi dengan kita pada hari ini. Tapi ini bukanlah perkara mudah. Bagaimana kemudian melewati hari-hari dan tahun, bulan-bulan dan tahun dengan kanker. Tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.